Cek. Cek. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan
caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya boleh rindu melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita, amin. Dia rela mati bagi setiap kita. Dia bangkit dan dia naik di sorga. Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini, namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu ada bagi hidup kami, Allah yang tidak sedetik pun membiarkan hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk sore ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami mau memperingati akan Engkau Tuhan naik ke sorga Bapa. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Dengan iman kita katakan, mari kita semua, yes, umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk bergerak. Sama-sama kita katakan, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi. Mari maju umat pemenang. 1, 2, 3. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah membawa apa? Yes. Mari sama-sama kita katakan, wow, Raja
Tuhan. Kita bersorak bagi Tuhan kita. Mari kita semua umat pilihan dengarlah untuk menggenapi sekarang awal. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mari maju umat pemenang. 1, 2, 3. Tuhan bangkit, yes. Nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, oh. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah membawa apa? Raja segala raja, dialah. Come on, ku kan bangkit. Mari bertepuk tangan. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, dialah. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut, semua lidah membawa apa? Yes, Raja segala. Dengan keras kita katakan, dialah Raja. Lebih lagi kita katakan, dialah Raja. Dialah, yes, Raja. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi teman-teman semua, mari kita lebih lagi bersemangat. Karena Tuhan Yesus Kristus telah bangkit, Dia telah naik. Haleluya. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang. Katakan, iman berikanku, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang. Sama-sama kita katakan, bersama Rohmu ku pasti menang. Come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap. Katakan, keagungan. Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Penuhi kami di tempat ini Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi. Katakan, iman berikanku kekuatan, iman berikanku kekuatan. Katakan, semakin serupa dengan. Mari teman-teman kita katakan, bersama. Katakan, ku pasti menang, ku pasti. Sama-sama kita katakan, yes. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on. Woo! Sebab Kau Tuhan
puji, hormat. Oh, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi kita katakan Raja keagungan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami punya Allah yang hebat. Engkau telah menang atas maut bahkan hari ini Tuhan. Engkau naik ke surga dan memberikan kudus-Mu menjadi penolong bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. You are the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. You beaten blood
beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a powerful name Name it is, the name of Jesus. Oh. Tiada bandingannya Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang sepertimu. Mari naikkan pujian. Bersyukurlah sebab Engkau menyembah Allah yang benar. Amin. Dia ada, Dia hidup. Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerahmu memelukku, anugerahmu pulihkanku, anugerahmu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerahmu layakkanku, anugerahmu ubahkanku, anugerahmu berkatiku, anugerahmu layakkanku masuk kamu. Tapi silakan teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi sembah Tuhan. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup
Anugerahmu layakkanku, anugerahmu ubahkanku, anugerahmu berkatiku, anugerahmu layakkanku, anugerahmu memelukku, Sama katakan anugerahmu. Sambil angkat tanganmu, kau mau melihat Tuhan sore hari ini. Kau mau mendengar suara Tuhan. Mari dengan hati yang rindu datang kepada Tuhan. Yes. Amin. Kehidupan baru, Yes, haleluya. anugerahmu Yes. layakkanku, Amin. anugerahmu ubahkanku, Amin. anugerahmu berkatiku, anugerahmu layakkanku, terima surgamu. Anugerahmu. Layakkanku, terima surgamu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Tepuk tangan yang meriah sebagai ekspresi kerinduanmu pada Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerahmu yang memeluk kami saat kami dalam keadaan sedih. Anugerahmu yang melindungi kami. Anugerahmu yang membentengi kami dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat seluruh anugerahmu yang kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu mulai dari awal ibadah kami sampai saat ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Berikan kami juga telinga seorang murid yang mau mendengarkan dan mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan dan sharing firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menjadi pelaku firman. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Yes. Shalom. Kurang keras. Shalom. Yes, anak muda harus keras, harus semangat, betul? Dan saya sangat bersyukur kalau anak muda sore hari ini kita nggak kemana-mana, tapi kita berkumpul bersekutu mau mendengarkan suara Tuhan. Karena kenapa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, amin. Ya, kalau kata salah satu pendeta mengatakan bahwa Tuhan itu nggak pernah kasih kita lampu senter, Dia kasih kita pelita supaya kita jalan bersama dengan Dia pelan-pelan, selangkah demi selangkah, amin. Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Judulnya mungkin agak sedikit weird atau aneh, yaitu kepo. Kan gitu ya. Tapi kita buka dulu, biar nggak terlalu duniawi banget judulnya. Kita buka dulu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Sebagai dasar firman Tuhan sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Apa hubungannya dengan kepo? Ya. Kepo ini bahasa anak muda. Kita buka dulu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6.
Yang sudah ketemu katakan amin. Sampai dengan ayat yang ke-8. Demi menghormati firman Tuhan, mari kita semua saya jemput bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di Kisah pasal 1 ayat sampai Kisah pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. 3, 2, 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk teman-teman. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya percaya setiap kita di tempat ini, kalau kita berbicara tentang kenaikan, ini adalah sepenggal cerita dari kenaikan, di waktu di mana Yesus masih berbincang-bincang sebelum dia terangkat ke surga. Nah, yang menarik adalah, ternyata kepo itu sudah ada dari zaman dahulu. Ada yang tahu artinya kepo? Angkat tangan. Apa artinya kepo? Ngomong aja di sini. Kalau sore hari ini, kalau khotbah saya seneng dua arah. Kalau saya bertanya, ada-ada semua menjawab. Apa artinya kepo? Pengen tahu? Kepo itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ayo. Hah? Apa kepanjangannya? Hah? Keep. Apa? Ayo. Kipo. Bukan. Yang betul. Apa? Saya kasih tahu ya. Kepo itu knowing every particular object. Kepo. Pengen tahu segalanya. Ya. Knowing every particular object. Itu kepo. Bahasa Inggris. Tapi kemudian terserap sama kita yang suka bahasa-bahasa gini ya. Bahasa-bahasa jaksel. Kepo. Kepo pengen tahu. Nah ternyata orang kepo itu memang orang yang ingin tahu. Karena memang pada umumnya kita semua itu orangnya kepo, betul? Kamu mau bukti? Coba kalau misalkan di sampingmu sekarang ada orang bisik-bisik, pasti telingamu begini juga. Gitu. Nah saya sudah bilang sama anak-anak kalau yang sering di pastori, saya sudah bilang tembok ini kepo juga. Setelah dia kepo, kalian cerita-cerita dia laporan sama saya. Dia tidak percaya anak-anaknya. Akhirnya waktu saya ulang tahun mereka mau ngerjain. Nggak jadi, gagal. Karena kenapa? Dikepoin sama tembok. Sama komputer saya, Ding. Ya, dikepoin ternyata. Dilaporin, ada yang cepu. Ya, jadi komputer saya dipakai anak-anak terus cepu komputernya sama saya. Bos, ada yang mau ngerjain, bos. Ini loh WhatsApp-nya. Kelihatan WhatsApp-nya. Itulah, ada. Jadi kalau tembok di pastor ini miliknya pendetanya, ya. Jadi jangan ini, kalau kalian bisik-bisik situ pasti saya tahu. Setelah itu temboknya ngomong. Jadi orang kepo itu selalu pengen tahu. Adik-adikku sekalian, menjadi kepo itu bagus. Jadi ada dua model kepo. Kepo yang bagus, kepo yang jelek, betul? Kalau kepo yang bagus itu kepo tentang firman Tuhan, haleluya. Ya kan gitu ya, ikut KPA makanya. Supaya saya tahu kalau orang kepo akan firman Tuhan. Ya. Nanti minggu depan kita, kalau enggak minggu ini atau minggu depan, jadi setiap kali kita ibadah, setiap 2 minggu setelah minggu PA, kita akan adakan kuis. Gitu ya. Kita akan adakan kuis. Jadi saya suruh seluruh pelayan Tuhan yang terlibat itu wajib ikut pendalaman Alkitab PA. Jadi Anda harus punya rasa kepo akan firman Tuhan. Pengen tahu firman Tuhan. Jadi pengen tahu firman Tuhan, Pak, Kak, kenapa sih diciptakan Adam dan Hawa itu seperti ini? Kenapa kemudian ada air bah? Kenapa ada begini, ada begitu? Nah, itu kepo yang bagus. Dan itu harus dijaga. Makanya nanti kita kalau kita bikin PA minggunya kita akan bikin kuis. Kuisnya berbagai macam. Hadiahnya kalau menang terus selama 3 minggu berturut-turut. Atau pokoknya menang lah 3 kali selama seminggu itu menang sudah 3 kali. Namanya terus misalkan Yeskiel, juara 1, juara 1, juara 1. Hadiahnya nanti smartwatch. Oh ya, makanya datang PA. Modalnya itu ikut PA dulu. Supaya kita kepo sama-sama tentang firman Tuhan. Nah kepo sama-sama tentang firman Tuhan membuat engkau semakin kenal dengan Tuhan. Jadi kalau mau kenal sama Tuhan itu gak usah kemana-mana. Baca Alkitabmu. Ikut PA. Ya.
Kalau zaman sekarang, anak-anak muda sekarang jangan jadi anak muda yang orang Kristen yang kayak anak kecil. Tahu anak kecil disuapin. Kebiasaannya gimana? Pergi ke ibadah yang ada nubuatannya. Jadi begitu pendeta, begini-begini, Pak Pendeta saya pengen tahu, saya ini lolos SNBT di mana Pak Pendeta? Nah, Pak Pendetanya ngomong, apa itu SNBT? Loh, ya kan banyak yang seperti itu kan, apalagi kalau sudah mulai ada kebaktian nubuatan di sana, wah semuanya pergi ke sana. Karena ternyata ada juga model-model kepo yang seperti itu. Nah murid Tuhan Yesus, ini model kepo yang bagaimana? Model kepo yang kedua. Makanya nanti Tuhan Yesus ngomong, kan ditanya, Tuhan boleh nggak kira-kira ini saat ini memulihkan pemerintahan Israel? Tahu Tuhan Yesus jawab apa? Ini bahasa prokemnya, bahasa anunya, jam mau keurus ki, bukan urusanmu. Ini bahasa Makassarnya ya. Mau keurus, bukan urusanmu, urus mau keurusanku. Kau urus urusanmu sendiri, apa itu? Nanti kau terima kuasa, kau jadi saksi. Ngerti maksud saya? Pembacaan kita, kenaikan kita, mengingatkan kita. Sore hari ini, kau kepo yang betul. Iya kan? Jangan kepo, misalkan temanmu sudah cuti, temanmu cuti kuliah, kau kepo. Ini kenapa ini? Pasti hamil di luar nikah ini. Nah, kepo namanya, kepo enggak baik itu. Lalu kemudian terjadilah gibah-gibah yang tidak diinginkan. Atau gibah-gibah yang diinginkan. Kan gitu. Bergibah mulai, dia enggak masuk ini, pasti begini, pasti begitu. Mulai sebar gosip. Hati-hati kau yang bergosip. Ya, mulutmu harus dipakai untuk memuji Tuhan. Perhatikan. Nah, seringkali ada kepo yang bagus kalau kepo firman Tuhan. Nah kalau muridnya Yesus kali ini, keponya itu enggak jelas. Makanya Tuhan ngomong. Ya, di ayat yang ke 7 dia ngomong gini, engkau gak perlu tahu mengenai masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah kadangkala kita juga model murid-muridnya seperti ini. Jadi kalau baca firman Tuhan, coba kita kayak melihat cermin gitu. Ini saya atau bukan sih? Ya kan? Kalau kau gak merasa itu kamu, berarti cepat bertobat. Tapi kau merasa itu kamu, lanjutkan pembacaanmu. Begitu. Pertanyaannya, kenapa murid-muridnya mulai bertanya kepada Yesus? Ternyata orang kepo itu karena pengen tahu, karena murid-muridnya sangat berharap Tuhan melakukan sesuatu terhadap pemerintahan Romawi. Jadi waktu itu karena Israel dijajah oleh Romawi, mereka bertanya, boleh enggak sih Tuhan kau memulihkan kerajaan buat Israel? Yesus ngomong, bukan urusanmu. Kenapa? Karena mereka berharap ada pemulihan di sana. Murid Yesus menanyakan itu karena saat itu mereka sangat rindu Israel negaranya bangkit. Mereka ingin lepas dari penjajahan. Mereka pengen tahu nasib mereka itu bagaimana. Bukankah engkau juga sama? Aku dan engkau sama. Yang ikut SNBT angkat tangan. Yang sudah ikut tes, angkat tangan, gak apa-apa. Gak dihukum. Saya gak suruh nyanyi. Yang sudah ikut, angkat tangan. Atau yang ikut tes apapun, tes kerja tes apa. Kok pasti pengen tahu kan hasilnya seperti apa, betul tidak? Ada yang gak tidur gara-gara mikirin itu? Ya, saya kasih tahu ya. Sama, saya juga sama. Ya, semua kita juga begitu habis ujian. Bahkan kadang-kadang begini. Tuhan, aduh saya ini sudah ikut SNBT, saya lolos atau tidak. Tuhan kasih tanda dong. Pokoknya nanti kalau ada tedong warna merah lewat di depan saya. Nah itu berarti saya lulus Tuhan. Jangan minta dong payeng, kucing. Atau biasanya itu orang yang aneh. Biasanya kalau orang lagi lirik-lirik di gereja, lirik-lirik seseorang. Tuhan dia cinta enggak sama saya ini, saya sudah mau tembak ini. Kira-kira diterima atau tidak. Apa yang terjadi? Dia mulai menebak-nebak, Tuhan kasih tanda Tuhan. Kalau hari ini orangnya, dia pakai baju tentara. Nah, berarti saya bisa tembak ini. Pokoknya yang aneh-aneh. Minta syarat sama Tuhan, Tuhan kasih tanda. Supaya apa? Tahu. Karena kepo. Pengen tahu ini orang suka sama saya atau tidak. Ya. Minta tanda, pokoknya semuanya tanda. Kalau perlu ada hujan meteor di sini. Ya kan? Minta tanda. Bahkan kadangkala minta tandanya. Sampai apa? Sampai stres. Sampai stres, bahkan sampai di tingkat overthink. Betul? Kita kadang stres, terutama yang sudah ujian SNBT. Saya dulu waktu ujian, saya kan lulusan STAN. Prodi 1 Kepabeanan dan Cukai.
tahun 2005. Saya ikut tes 2004. Waktu saya ikut tes, saya waktu itu kuliahnya, waktu itu belum ada JILS di sini ya, JILS hanya ada di Sentral. Nah, saya ikut di sana. Waktu itu setelah saya ujian, saya itu pergi ke JILS yang di Sentral, kemudian ketemu sama teman-teman SMP, SMA yang sudah sering ini bareng. Terus, soalmu bagaimana? Karena waktu itu saya sudah selesai ujian, soalnya boleh dibawa pulang, nggak dikumpulin kayak sekarang. Jadi waktu itu saya pergi ke Pantai Akarena, menyendiri. Ngapain? Ngerjakan itu tugas lagi. Ini yang mana saya salah, ini salah berapa, salah berapa. Karena kepo, pengen tahu salahku berapa ya, saya lulus atau enggak. Itu betulan. Jadi saya bolak-balik, orang selesai tes jam 12, saya jam 5 sore baru itu. Gara-gara cuma itu doang tes, cek satu-satu. Oh ini saya jawab ini. Kunci jawabannya apa? Oh itu. Overthink. Ya. Biasanya kalau overthink kita itu menimbulkan apa? Khawatir. Hati-hati. Engkau kepo berlebihan akan hidupmu, menimbulkan yang namanya overthink. Overthink nanti, aduh kalau saya enggak lulus bagaimana di? Ada dia tahu, saya cuman waktu saya lulus dari SMK Telkom, saya lulusan SMK Telkom, saya cuma daftar satu saja, saya nggak ikut SPMB, saya tidak ikut SNBT, saya cuma daftar satu stan aja dan puji Tuhan itu lolos. Dan saya sudah overthink, pokoknya kalau nggak lolos ya sudahlah nganggur, kan begitu. Udah mikir kemana-mana, nanti kalau misalkan begini malu-malu sama teman tai, sudah menganggur ke 1 tahun. Belum lagi bagaimana. Overthink mulai muncul gara-gara tadi kepo awalnya. Gak bisa tidur. Lalu muncul, nanti kalau saya tidak lulus, saya sudah dibiayai ke sini mahal-mahal kosan 2 juta 1 bulan. Lalu kemudian ikut bimbingan 10 juta 1 paket. Aduh, kalau tidak lulus ini bagaimana? Saya mengecewakan orang tua. Tuhan tolong. Kan mulai overthink. Kalau engkau ada yang sore saat ini seperti itu, berhenti overthink. Karena Tuhan sudah ngomong, engkau gak perlu tahu mengenai masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau engkau mengakui dia Bapamu, engkau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau sudah ikut ujian, engkau sudah bersungguh-sungguh, engkau sudah berusaha, serahkan hasilnya sama Tuhan, amin. Karena dia yang merancang masa depanmu, jadi engkau gak perlu takut. Gak perlu overthink. Keponya Alkitab saja. Gak usah kepo kamu mau tahu lulus atau tidak. Terus berharap sama Tuhan, tapi gak perlu engkau sampai overthink. Saya mau kasih tahu bahwa kekhawatiranmu itu, hasil dari kepomu itu, tidak akan menambah sehasta jalan hidupmu. Tapi pasti ada yang ngomong gini, tapi Kak saya orangnya overthink sekali. Bagaimana ini? Kita mau tidur, ingat itu, aduh jawabannya harusnya X, nah saya jawab di Z, aduh. Meleset Tuhan, aduh. Itu bahasa Inggris itu, cara ngitungnya itu hilang 1/3, berarti sudah tidak lolos. Nah saya salah, itu sudah salah semua nih. Bagaimana ini Tuhan? Sudah overthink, sampai gak bisa tidur. Jangan khawatir. Kalau engkau pikirin hal itu terus, maka engkau sudah masuk di dalam fase di mana engkau sedang menghukum dirimu sendiri. Tahukah engkau ada sebuah penelitian yang diadakan oleh siapa begitu? Dia mengatakan bahwa hal yang kau khawatirkan dalam hidupmu, 85% tidak pernah terjadi. Perhatikan, 85% tidak pernah terjadi. Sementara itu, dari 15%, 85% itu 15 sisanya, betul ya? Saya masih oke lah. Ya, 15%-nya, dari 15%, 12% itu terjadi tapi kalian dapat, ternyata orang-orang itu dapat mengatasinya. Jadi khawatir, 85% tidak terjadi, 12%-nya terjadi tapi dapat diatasi. Sehingga hanya tinggal sisa 3% dari apa yang kau khawatirkan itu terjadi. Bayangkan, lalu apa yang bisa menjadi kekhawatiran kita? Dan permasalahannya engkau harus tahu, engkau punya backing, yaitu Bapamu di surga yang sudah buat rancangan yang indah buat engkau dan saya, buat masa depanmu. Jadi enggak perlu khawatir. Makanya Tuhan ngomong begini. Di ayat yang ke-8 dia ngomong gini. Di ayat yang ke-7 dia ngomong, itu bukan urusanmu. Seharusnya engkau enggak fokus sama apa yang kamu khawatirkan. Engkau harusnya fokus kepada nanti saya akan berikan kuasa. Dan pada saat itu menjadi kuasa, engkau harus akan menjadi saksiku. Nah terkadang
Di dalam kekhawatiran kita mulai salah fokus, betul? Kita mulai fokus dengan apa yang kita khawatirkan. Padahal kita sudah terima berkat dari Tuhan penyertaannya. Kita fokus sama apa yang kita khawatirkan, kita lupa. Kita punya senjata paling ampuh yaitu Bapa di surga. Dia sudah jamin hidupmu, dia akan jamin masa depanmu. Jadi kalau orang khawatir itu kayak bayar bunga utang, tapi kok gak pernah ngutang. Ngerti maksud saya? Bayar bunga hutang tapi gak pernah ngutang. Itu kalau khawatir. Makanya Tuhan ngomong, ayo kamu jangan salah fokus. Jangan fokus sama khawatirmu. Fokus sama tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Ada sebuah cerita begini. Akhir-akhir ini saya banyak dapat cerita ya. Ada sebuah cerita. Ada seorang pebisnis. Pebisnis ini waktu itu dia mau pergi ke suatu daerah. Daerah ini tempatnya ini agak terpencil. Sehingga waktu dia mau ke situ dia akan naik pesawat yang pakai baling-baling. Tahu yang pakai baling-baling ya? Yang kalau baling-balingnya hilang satu sudah pasti jatuh. Gitu ya. Dia mau naik pesawat, cuman dia bilang gini, Pak tinggal sisa yang itu yang baling-baling dan penumpangnya hanya 2, Bapak dan dia. Oke, saya coba melintas di dekat dia. Dia ngomong begini, kamu akan saya hubungkan dengan tower sekian, tower terdekat. Dihubungkan dengan tower terdekat. Pada saat dihubungkan dengan tower dekat, sang tower ini ngomong begini, Bapak jangan panik. Tidak usah melihat keluar. Bapak melihat ke panel-panel Bapak ikuti instruksi yang saya berikan. Mulailah instruksi, nyalakan ini, yang ada tulisan ini dinyalakan. Orang ini akhirnya mencoba mengendarai, menggantikan pilot itu. Dia coba, dia fokus sama instruksi yang diberikan. Karena dia bilang begini, di depan Bapak itu ada gunung. Ya, Bapak tahu gunung dan pesawat kalau bertemu jadinya apa? Jadinya koit, kan gitu. Jadi setelah, Bapak ikuti, dia ikuti instruksinya. Singkat cerita, pesawatnya berhasil mendarat di tempat tujuan. Akhirnya kedua pebisnis ini selamat dan dia mulai trauma. Aduh saya gak mau ikut lagi lah naik baling-baling ya kan. Nah kemudian pergi ke hotel. Sewaktu di hotel dia kemudian beristirahat, ada orang ketuk dia. Pak, dia buka pintu, dia bilang, saya adalah orang yang menuntun Bapak. Sehingga Bapak mengikuti instruksi saya. Wah dia senang berpelukan. Terus dia ngomong gini, Bapak, sebulan yang lalu hampir ada kejadian yang sama. Tetapi sayangnya orang itu tidak selamat. Karena dia tidak berfokus pada instruksi yang saya berikan. Dia takut melihat keluar, ada badai. Dia takut tidak bisa lihat, jadi dia bingung, panik. Bukankah kehidupan kita sama seperti itu? Kadang-kadang kita terlalu melihat keluar, lalu kita menjadi panik, kita menjadi khawatir. Padahal yang harus kita lakukan hanya ikutin instruksi. Sore hari ini Tuhan mau pesan buat kita semua melalui kenaikannya. Kalau kekepoanmu itu menyebabkan engkau khawatir, berhenti. Engkau yang sudah ujian SNBT, percayakan sudah sisanya sama Tuhan. Engkau yang sudah ujian mungkin masuk TNI, Polri atau masuk kerja dimanapun itu. Sudah masuk tes wawancara, psikotes dan lainnya. Serahkan semua sama Tuhan. Kalau itu memang rencana Tuhan, itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan akan buat semuanya indah. Bukan hanya pada waktunya, tepat waktu. Gak usah kau khawatir. Makanya saya mau kasih garis bawahi begini. Kamu fokus saja dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 ada 3 yang Tuhan beri. Yang pertama kuasa. Melalui apa? Roh Kudus. Dan kemudian apa yang engkau harus menjadi saksi. Engkau fokus sama yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Atur hidupmu baik-baik. Fokus ke situ. Lakukan firman Tuhan, jadi anak yang baik. Kalau saya ngomong jadi anak yang baik, saya mau kasih tahu begini ya. Apakah adik-adik tahu? Di antara 10 firman perintah Allah, hanya ada 1 firman yang ada upahnya. Dari 10 perintah hanya ada 1 perintah yang ada upahnya. Apa itu? Hormati ayah dan ibumu. Supaya apa? Lanjut umurmu. Yang lainnya singkat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Selesai. Tidak ada upah. Tapi saat engkau hormat sama orang tuamu, ada panjang umur di sana. Engkau fokus sama apa yang Tuhan sudah instruksikan saja. Kalau dia kasih Roh Kudusnya agar engkau menjadi saksi, jadilah saksi dimanapun engkau berada. Di kampusmu, di tempat kerjamu, di tempat engkau berkarya, berkreativitas. Jadi, di lapangan olahraga pun jadi. Ober Sandi,
Good. Juara 3. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kemarin kita mengirimkan 1 wakil untuk main badminton. Di mana? GPIL. Dan kita bukan unggulan. Tapi kita bisa sampai di juara 3. Karena kasih karunia Tuhan. Fokus. Kita hanya fokus dengan apa yang kita punya. Jadi kemarin kita bawa supporter-supporter pecah nan badai di sana. Dengan segala perlengkapannya. Dan kebenarannya. Maka cari itu dulu. Kalau kau balik, kau nggak dapat apa-apa. Mulai berfokus pada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau engkau perbaiki kualitas hidupmu dan disaksikan oleh banyak orang, engkau menjadi saksi. Pernahkah engkau berpikir bahwa, pernahkah berpikir gini, saya sudah sering khotbahkan, pernah nggak berpikir bahwa kenapa Tuhan tidak pernah kasih tahu kapan kedatangannya yang kedua kali? Alias Armageddon, alias kiamat. Kenapa Tuhan gak pernah kasih tahu kita kiamat? Ini pikiran liar saya coba kan. Kenapa ya Tuhan gak pernah kasih? Langsung saya coba begini, coba seandainya saya bernubuat di sini dan misalkan betul dari Tuhan. Kiamat 3 hari lagi, kalian bertobat semua enggak kira-kira? Halo? Bertobat enggak? Bertobat. Tapi bertobat karena takut. Bertobat karena takut. Seandainya saya balik lagi. Seandainya saya tahu, kiamat nanti masih sekitar 30 tahun lagi. Kira-kira kalian maksiat enggak besok? Halo? Oh iya. Maksiat pasti. Pacaran raba kanan raba kiri. Raba. Nggak tahu di mana pokoknya main sosor aja. Hati-hati. Ya. Pokoknya kok begitu? Iya, karena sudah tahu. Supaya nanti 1 tahun aja kemudian Kak baru kita bertobat. Kan sudah ditahu itu kiamatnya kapan. Kayak orang racun bertobat. Makanya Tuhan gak kasih tahu. Makanya ada pepatah mengatakan, dia bilang begini. Kerjakan keselamatanmu seperti besok itu mau kiamat. Tapi bekerjalah, berusahalah. Seperti kiamatnya masih lama, bukan besok. Ngerti maksud saya? Engkau gak perlu tahu hal-hal itu. Fokus saja sama apa yang Tuhan mau engkau lakukan dalam hidupmu. Yang kedua mungkin Tuhan seringkali gak kasih tahu apa-apa tentang engkau dan masa depanmu. Supaya apa? Engkau bergantung penuh sama Tuhan. Soalnya kau bayangkan ya, Floren sudah ujian? Belum. Yang sudah ujian siapa? Femi? Ya? Belum. Yang sudah ujian siapa? Oh Jack, kalau Jack mah sudah. Seandainya kalian ujian nih ya, terus dikasih tahu begini. Kamu sudah lulus ya, tenang aja. Belum ujian ini, tapi dikasih tahu sama Tuhan, kamu pasti lulus. Kira-kira kau belajar nggak malamnya? Enggak pasti. Benar nggak? Enggak. Sudah mulai apa? Mulai sombong. Gak mau belajar. Kalau Tuhan sudah bilang iya pasti ini, mulai sombong. Betul? Kadang-kala Tuhan gak mau kasih tahu itu. Supaya apa? Engkau coba andalkan dia terus. Engkau lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Tuhan mau setiap langkahmu engkau bergantung kepada dia. Setiap jalan hidupmu engkau bergantung sama Tuhan itu. Gak bergantung sama siapa-siapa. Jangan bergantung sama joki. Udah ketahuan kemarin, handphonenya di sini di mana-mana. Nggak ada gunanya. Ya. Di setiap tempat engkau datangi, engkau berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan aku bergantung kepadamu. Tadi pagi saya cerita begini. Kalau bukan karena Tuhan, ini engkau semua yang hadir sore hari ini nggak akan ada sampai saat ini. Saya kasih tahu. Kalau bukan karena Tuhan, kamu bayangkan ya. Seandainya Tuhan itu asal-asalan. Engkau habis makan bakso. Ini makan baksonya ini gak tahu bekasnya siapa sebelumnya. Seandainya maaf nih. Sebelumnya yang make penderita HIV, kena HIV. Pernah berpikir begitu? Engkau berjalan di trotoar, sudah bagus-bagus jalan. Tiba-tiba ada pengemudi yang main handphone. Tiba-tiba ditabrak dari belakang. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan.
engkau gak akan ada sampai saat ini. Makanya selalu mengucap syukur sama Tuhan. Selalu ngomong Tuhan itu baik. Saya ada sampai saat ini karena Tuhan yang menolong. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Harus paham itu. Supaya engkau bergantung penuh sama Tuhan. Jadi saya dulu itu tinggal sama Anis, Elun, satu rumah. Jadi kami kalau cerita-cerita itu kadang-kadang cerita-cerita ngebacot ya. Ngebacot itu cerita-cerita omong kosong. Misalkan gini, kemarin ada orang meninggal, kenapa? Dijatuhi cicak. Tapi sama atap-atapnya. Kan gitu. Hari juga itu kemarin main apa? Sut-sut. Mati dua-duanya, kenapa? Main susut di tengah jalan tol. Ngerti maksud saya? Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kau bergantung sama Tuhan, kau gak akan ada sampai saat ini. Saya kalau lihat berita nih, cek berita, lihat anak kecil diculik, diambil organnya dijual, dan lain sebagainya. Waduh korban-korbannya. Aduh saya gak kepikiran lah. Jadi kalau kau dari kecil bisa sampai detik ini, saya bersyukur sama Tuhan. Perjalanan hidup saya. Banyak hal yang terjadi. Mulai dari penurunan pangkat, model-model macam-macam sudah pernah terjadi. Dan bersyukur sama Tuhan, semakin bergantung sama Tuhan. Fokus sama apa yang ada di depan kita, supaya kita semakin, ternyata saya ini semakin tidak bisa kalau bukan karena Tuhan. Tuhan mau sore hari ini, kita semua memiliki pola pikir yang sama. Setiap langkah hidupmu bergantung penuh kepada Tuhan. Saya jemput pemain musik ke depan. Saya gak akan berlama-lama. Karena biasanya kalau sudah di atas 30 menit. Kalau anak-anak itu mulai gitu-gitu ya. Kalau anak muda gitu, saya mengerti psikologi sekalian. Walaupun saya bukan orang psikologis gitu ya. Sebuah cerita tentang seorang yang bernama George Muller. Kalau tadi pagi saya cerita bagaimana George Muller ini dicukupkan kebutuhannya sebagai pengasuh anak-anak panti asuhan. Nah suatu kali George Muller ini, dia pernah ngomong begini, selama 57 tahun saya melayani Tuhan, doa saya tidak pernah tidak dijawab Tuhan. Tuhan selalu jawab doa saya. Nah suatu kali dia cerita, pernah begini, suatu kali dia harus pergi ke suatu tempat dan dia waktu itu belum ada kapal terbang, jadi dia harus naik, kapal. Dan dia harus naik kapal itu termasuk kapal yang cukup besar. Nah, suatu kali waktu dia naik kapal, ternyata ada kabut tebal. Kabut tebal banyak sehingga sang nahkodanya itu tidak berani melajukan kapal. Dia akhirnya hanya lego jangkar di tengah-tengah lautan, dia hanya diam. Karena kenapa? Takut dengan banyaknya asap kabut tebal. Nah waktu itu si George Muller ada di kapal itu, dia ngomong begini, saya harus berada di tempat itu hari Sabtu. Langsung dia bilang gini, itu enggak mungkin Pak, saat ini kita penuh kabut tebal. Kita nggak bisa kemana-mana, kalau kita kemana-mana takutnya kita nabrak. Lalu kemudian kita karam, ini sangat berbahaya Pak. Lalu apa yang terjadi? George Muller bilang gini, dia ngomong gini, oke kalau begitu kita sama-sama masuk ke dalam, ke ruang peta, kita berdoa. Oh, si nakoda ngomongin enggak. Saya bukan orang percaya. Bapak aja yang berdoa. Ya sudah, masuklah mereka ke dalam. George Muller mulai berdoa. Tuhan, Engkau terus selalu menjawab doaku. Tuhan, saat ini juga ada awan tebal, kabut tebal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kabut itu pergi. Apa yang terjadi? Singkat cerita. Tiba-tiba kapal itu tidak ada kabut di mana-mana. Jelas sekali. Si nakodanya bertobat. Dia melihat, wow. George Muller sepanjang hidupnya sebagai seorang pendeta, apa yang dia doakan dijawab oleh Tuhan. Bahkan kadang dijawab melampaui hikmatnya. Sore hari ini kalau engkau khawatir, kalau engkau mulai takut akan masa depanmu, kau datang ke kaki Tuhan, kau berdoa. Kau serahkan masa depanmu itu ke dalam tangan Tuhan. Kalau engkau sudah ujian, enggak usah pikirkan hasilnya. Engkau pikirkan apa yang engkau bisa lakukan untuk Tuhan saat ini, amin. Kalau engkau bisa pelayanan.
Apapun pelayanan, gereja manapun. Saya tahu nggak semuanya gerejanya di sini, nggak apa-apa. Di tempat kami di Gold CC ini, Anda mau pelayanan, saya tidak kasih persyaratan apa-apa. Harus baptis selam, harus baptis setengah selam, harus baptis tidak diselam. Saya nggak kasih persyaratan itu. Saat engkau mau melayani, engkau punya hati untuk Tuhan, engkau mau komitmen ikut latihan, engkau mau komitmen ikut PA. Ayo sama-sama kita pelayanan kalau engkau mau pelayanan. Saya buka seluas-luasnya untuk kita semua. Kita melayani Tuhan saat mumpung masih muda. Mumpung masih bisa berkarya. Ya. Jangan sampai nanti tua baru nyanyikan lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Sudah tua mau kok. Mudamu mana? Muda hura-hura. Ya kan? Tua pengen kaya. Enak aja kan gitu. Oh, mari kita bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Katakan Yesus, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hibur, Roh Kudus hibur. Tak usah ku cemas. Dia memberkati. Amin. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan tak usah. Yes. Amin. Yes. Imanmu katakan ini. Katakan Roh Kudus. Terus nyanyi, katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sambil angkat tanganmu sebagai ekspresimu. El Shaddai, El Shaddai.
Limpah El Shaddai. Mari lebih sungguh-sungguh, mari dengan imanmu serukan sama-sama El Shaddai. Yes, El Shaddai. Amin. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Melimpah El Shaddai. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Sore hari ini engkau serahkan apa yang kau gak tahu sama tangan Tuhan. Engkau serahkan masa depanmu, engkau serahkan hasil ujianmu, engkau serahkan hasil tesmu sama Tuhan. Dan kau lakukan tugasmu sebagai seorang anak. Sebagai seorang yang mau mengucap syukur, engkau melayani Tuhan. Engkau lakukan tugasmu. Dan serahkan apa yang kau gak tahu ke dalam tangan Tuhan. Karena dia sudah rancangkan yang indah buat masa depanmu. Yang setuju katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, bertanya beli El Shaddai, berkatnya melimpah El Shaddai. Sekali lagi berkatnya melimpah, berkatnya melimpah El Shaddai. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan El Shaddai kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan karena kami bisa berteriak Engkau Allah yang El Shaddai. Allah yang membuat kami tidak khawatir. Allah yang membuat menjamin masa depan kami menuju masa depan penuh harapan. Oleh karena itu sore hari ini kami mau bersatu hati. Kami mau menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin saat masa depan di tangan-Mu, Engkau memberikan yang terbaik. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengerti kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore yang indah ini. Kalau kami bisa bersama-sama Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu akan menjadi pelita buat kaki kami Tuhan. Saat kami menjadi pelaku firman, firman-Mu akan membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, berkati, berlipat kali ganda. Juga anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biar firman itu dimaterikan di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua ini berkat Tuhan, amin. Yang berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelum itu sekali lagi mari kita dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang hadir bagi setiap kami Bapa, yang selalu menguatkan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, karena Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih. Karena Kau Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sama Kau, Allah yang setia dan benar. Oh, tak pernah tinggalkan, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Kau setia Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian ini. Bukan bersuka karena kasih-Mu, Menari memuji kebesaran-Mu. karena Kau yang terhebat Tuhan, Kau yang terhebat, Kau yang layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sama Kau, Allah yang setia dan benar. Oh, tak berhenti, Kau takkan pernah tinggalkan kami Tuhan. Yesus, Kau sumber kekuatan Tuhan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari kita katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Yesus, katakan hidupku milik-Mu, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Oh, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Oh, ku hidup untuk menyenangkan. Sekali lagi kita katakan, Allah. Oh, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Oh, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Kau setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan kita pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mungkin ada pengumuman. Ya, shalom. Kita pengumuman ya, nanti setelah ini karena kita kebetulan ada jemaat yang waktu kita minggu lalu itu kedukaan. Jadi setelah ini kita akan bergerak, ya bagi yang mau ikut ya, boleh kita mau bergerak lagi ke acara
syukuran di belakang, di BTP, di belakang sini kok dekat. Yang mau ikut silahkan, nanti bisa sama-sama teman-teman, nah itu yang pertama. Terus yang kedua jangan lupa hari Minggu sore kita tetap ada ibadah seperti biasa di tempat ini. Nah setelah ibadah nanti kita akan adakan mini games. Mini gamesnya tenang aja, nggak terlalu yang ribet. Kayak minggu lalu kita tebak lagu ya, tebak lagu. Tenang aja nanti yang juara setiap minggunya kalau tiga kali dia sudah juara nanti akan dapat hadiah. Nah nanti berikutnya akan terus diadakan mini game setelah ibadah supaya kita terus akrab. Jadi kalau datang ke gereja itu jangan cuma kok di sekarang jadi lurah. Si Floren ini tiba-tiba jadi kepala dinas peternakan. Loh, maunya dokter ya? Bukan. Gitu. Bisa jadi kan begitu. Lalu kemudian ada banyak-banyak macam. Jadi mulailah kenalan dengan temanmu, berfellowship, kenalan. Jangan cuma sekedar datang lalu. Karena gini, percaya sama saya karena saya yakin di tempat ini semua kalian akan menjadi orang yang sukses. Amin. Di tempat ini kalian akan tumbuh pemimpin-pemimpin. Jadi mulai sekarang kau harus sudah mulai kenal teman-temanmu. Karena mereka akan jadi pemimpin. Saat kau jadi pemimpin, saya lihat di sini mungkin ada yang mungkin bisa menjadi direktur PT Telkom. Amin. Ya kan gitu. Mungkin ada yang menjadi dokter spesialis kandungan. Gitu. Ada juga dokter cinta di belakang Putra. Nah, atau mungkin ada bagian apoteker terkenal, Jody. Gitu, kan gitu ya. Terus ada juga YouTuber kita, Sandi Badi. Ini penyanyi, pencipta lagu loh. Serius, yang ganteng ini loh. Nah, yang pegang, lihat aja dari gitarnya kan sudah warna pink gitu ya. Sudah bucin banget orangnya. Gitu loh. Ya, jadi cobalah seperti itu. Jadi kita mau nanti kita saling mengenal, kita saling akrab. Dan yang penting lagi, saya mau kasih tahu, buat teman-teman yang hadir saat ini, yang rindu pelayanan. Saya ulangi lagi, yang rindu pelayanan, mau pelayanan, kau punya talenta yang Tuhan kasih, mau melayani, ayo. Ngomong sama salah satunya dari, boleh sama Valdo, boleh ngomong, boleh sama Vero, boleh ngomong aja. Bilang, Kak, saya mau ini Kak, saya bisa putar-putar bendera itu. Apa namanya putar-putar? Banners, ya putar-putar bendera. Saya bisa putar-putar bendera gitu ya. Jadi, tapi kalau benderanya tidak terputar, kepalanya digini-gini kan gitu ya, supaya terputar. Gitu. Gitu. Jadi ada sebuah cerita begini. Suatu kali ada orang kalau bagi ke kondangan, ya dia kan dibagikan besok souvenirnya kipas ya. Nah kipasnya ini ada orang make, baru diginikan sekali patah. Wah langsung dia bilang, enggak begitu caranya pakai bos. Kipas itu caranya pakai begini, baru begini. Adik-adikku sekalian yang mau pelayanan, ayo pelayanan. Apapun itu, multimedia ada boleh, terus kemudian WL, singers, pemain musik pun boleh. Persyaratan nggak ada gampang. Yang penting mau latihan komitmen. Latihan kita cuma hari Jumat sama hari sebelum jam 3, sebelum dimulai kita latihan lagi sekali. Kemudian hari Jumat sama ikut PA. PA itu pun cuma 2 minggu 1 kali ikut PA. Di PA itu diajarin apa? Diajari tentang dasar-dasar iman kekristenan kita. Sehingga iman kita semakin teguh. Gitu ya. Saya menjaga supaya yang pelayanan jangan sampai ada yang lock out. Beda ganti server. Gitu. Saya pengen menjaga semua di sini nanti jadi kepala dinas, jadi direktur, jadi BOD. Semuanya tetap dalam server yang sama kan begitu. Oke? Jadi kalau mau pelayanan, ayo melayanilah Tuhan. Di sini ada modern dance. Modern dance-nya di sini canggih. Gitu ya. Kalau kalian tahu ini, Gita dulu belajarnya sama Blackpink.
Sorry Blackpink, Black Panther. Salah ya kalau Black Panther. Gitu ya. Ayo melayani semuanya. Kalau memang mau pelayanan, mumpung masih muda, masih punya tenaga. Jangan disia-siakan waktunya, makanya hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu duanya. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami tahu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, karena anugerah-Mu semata-mata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Hamba-Mu Tuhan semua berdoa untuk rekan-rekan kami mungkin yang tidak bisa datang pada sore hari ini. Tuhan, apapun aktivitas mereka, Engkau tutup bungkus, lindungi Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka jalan keluar bagi yang mungkin saat ini menemukan jalan buntu di dalam kehidupan mereka. Engkau juga memberikan kelegaan. Engkau angkat sakit penyakit kalau mereka saat ini sedang sakit atau sedang berbeban berat. Karena kami yakin percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk seluruh yang ambil bagian sore hari ini. Mulai dari penerima tamu, multimedia, soundman, kami serahkan dalam tangan tamborin, WL Singers, para pemain musik, bahkan kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Engkau berkati mereka, balas berlipat kali ganda apa yang mereka sudah tabur di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga Tuhan Yesus mengucap syukur kalau teman-teman atau rekan-rekan kami mungkin ada yang akan ujian besok atau dalam beberapa hari ke depan akan menghadapi ujian. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan akal marifat surgawi Tuhan. Biar apa ujian yang ada di depan mereka, mereka dapat menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Dan apa yang menjadi keinginan hati mereka Engkau penuhi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terus berdoa mungkin ada di tempat ini Tuhan yang mungkin ingin melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, bahkan mencari pasangan hidup. Tuhan Kau berikan pasangan yang terbaik, yang seiman, supaya kami menjadi pasangan yang seimbang di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menserahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya dan yakin kami tidak ada apa-apanya. Kami butuh Engkau selalu di setiap hembusan nafas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Engkau angkat tangan-Mu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dan memberkati Engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari awal pertengahan sampai nanti Maranatha, kali kedua Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Rekan-rekan nanti jangan cepat pulang, kita mau berfoto bersama sekali. Ya, kenapa harus berfoto? Saya kasih tahu begini. Kita akan bikin semacam foto booth di bawah dan setiap kali ibadah kita ada foto, kita akan tampilkan di situ. Jadi suatu saat teman-teman, oh saya pernah ke sini gitu ya, kalaupun sudah tidak pernah ke sini gitu kan. Suatu saat jadi kita pengen ada kenang-kenangan. Ya silakan teman-teman kalau mau bersatu dulu sejenak, silakan. Habis itu kita berfoto bersama. Selamat hari Minggu teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati. Oh, Selamat hari Kamis kenaikan. salah. Shit! Jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi ajaib terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi ajaib terjadi. Kak Sandi sih. Ayo teman-teman semua kita maju ke depan. Kita mau berfoto bersama-sama. Everybody say. Ayo maju teman-teman. Setiap kami naikkan pujian mujizat